Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Naftalina. Di kesempatan kali ini saya akan sharing terkait dengan salah satu mata kuliah PPG yaitu PSE ya, Sosial Emosional, yaitu terutama di bagian topik 5, eksplorasi konsep terkait dengan lembar kerja School Wellbeing ya. Kita lanjut aja. Jadi di lembar kerja ini ada beberapa pertanyaan yang harus kita lengkapi, harus kita jawab, yaitu diantaranya yang pertama adalah apa saja dimensi school well-being, kemudian identifikasi apakah dimensi tersebut sudah ada di sekolah Anda. Nah, ini tempatnya itu bisa sebelumnya ketika kita menjadi siswa atau mungkin pernah mengamati contohnya adalah di PPL 1 kayak gitu ya. Jadi di sini saya jelaskan bahwa school well-being itu merupakan suatu kondisi di mana seorang individu, yang dimaksud di sini itu bisa dalam siswa ataupun guru ya, yang dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka di lingkungan sekolah ya. Kemudian school well-being itu terdiri dari ada beberapa dimensi ya. Jadi ada 4 dimensi yaitu having atau kondisi sekolah, kemudian loving mengarahkan pada hubungan sosial, kemudian being yaitu memenuhi diri terkait dengan emosi dan lain-lain, kemudian health atau kesehatan peserta didik atau kesehatan guru juga ya. Nah, di sini dijelaskan lebih lanjut terkait dengan dimensi itu. Jadi untuk having itu meliputi faktor-faktor fisik atau material yang berkaitan dengan lingkungan sekolah, yaitu seperti ada infrastruktur, kemudian fasilitas, kemudian peralatan yang memadai gitu ya. Kemudian kalau loving itu terkait dengan interaksi yang dijalankan mungkin antara guru dengan siswa ya, itu memiliki hubungan baik kayak gitu. Mungkin di sini yang dimaksud adalah semua warga sekolah. Kemudian being artinya adalah memenuhi emosi diri, atau di sini yang dimaksud tuh lebih ke positifnya ya, atau merujuk pada perkembangan pribadi siswa termasuk dengan pengembangan diri, pengelolaan emosi, kemudian bagaimana percaya diri, mencapai tujuan kayak gitu. Kemudian health di sini berkaitan erat dengan kesehatan peserta didik atau guru secara umum kayak gitu. Jadi meliputi ada kesehatan fisik, kemudian kesehatan mental, kesehatan emosional dan lain-lain. Seperti itu terkait dengan dimensinya. Selanjutnya di sini untuk contoh well-being yang mungkin udah pernah saya alami ya sendiri itu ketika saya mengikuti PPL PPG ini yang pertama itu kan saya letaknya di SMA 9 Semarang. Jadi di sana sebenarnya 4 dimensi well-being, school well-being itu sudah terpenuhi dan sudah menunjukkan adanya karakteristik sekolah yang membahagiakan itu menurut saya. Kemudian di sini bisa dibuktikan dengan beberapa hal. Yang pertama adalah SMA 9 itu memiliki kondisi situasi sekolah yang positif dan mendukung aktivitas sekolah bagi guru maupun peserta didik. Jadi sehingga di sini semua anggota sekolah itu terpenuhi segala kebutuhannya gitu. Kemudian hubungan antara peserta didik kemudian dengan warga sekolah pun sebenarnya terjalin hubungan dengan baik gitu. Jadi saling mendukung perkembangan peserta didik, terutama kesehatan fisik dan mental gitu ya. Kemudian di sini peserta didik di SMA Negeri 9 Semarang itu memiliki konsep diri istilahnya itu lebih didukung. Jadi dalam hal akademik maupun non akademik itu saling mendukung ya gitu. Nah hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya prestasi dan motivasi yang tinggi siswa untuk meraih kejuaraan kayak gitu. Selanjutnya, di sini faktor apa saja yang dapat mempengaruhi school well-being. Di sini menurut saya ada beberapa poin ya di sini. Yang pertama adalah kualitas pengajaran yang baik itu sebenarnya dapat meningkatkan kesejahteraan sekolah terutama siswa ya di sini karena siswa itu lebih merasa termotivasi untuk belajar dan mencapai tujuan akademik mereka. Kemudian kualitas interaksi sosial yang dilaksanakan atau dijalankan antara guru dengan siswa itu memang harus baik ya, maksudnya interaksi yang baik kayak gitu. Karena lingkungan sekolah itu kan memang harus memunculkan yang namanya perilaku positif kayak gitu karena dapat meningkatkan hubungan sosial dan di sini juga harus ada keterlibatan antara siswa dalam aktivitas sekolahnya kayak gitu. Kemudian di sini juga kalau misal sekolah itu berbasis school well-being itu sebenarnya kan dari lingkungan belajar pun harusnya aman dan nyaman kayak gitu kan ya. Seperti mungkin gedungnya terlawat dengan baik, kemudian fasilitasnya memenuhi, kemudian lingkungan yang bersih kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah menumbuhkan lingkungan yang anti bullying. Itu juga salah satu hal yang penting gitu agar menjadi school well-being.
Nah, selanjutnya di sini bagaimana peran pembelajaran sosial emosional dalam menciptakan school well-being. Jadi, hubungannya apa sih ketika kita belajar dari topik 1 sampai topik 5 ini, berarti kan hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi PSE itu sebenarnya dapat membantu siswa itu membangun hubungan sosial yang positif dengan sesama siswa dan guru, ya di sini. Kemudian, ini dapat membantu menciptakan lingkungan sekolah yang positif, di mana siswa itu merasa diterima dan dihargai. Itu poin pentingnya di PSE. Kemudian di sini peran PSE sendiri itu dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berkomunikasi yang efektif. Nah, di sini termasuk ketika siswa itu cerita dengan guru, berarti guru harus mendengarkan dengan baik. Kemudian siswa di sini juga harus menjelaskan atau pembicaraan dengan jelas. Kemudian menyelesaikan misal memiliki permasalahan, berarti menyelesaikan dengan baik, kayak gitu kan. Jadi keterampilan-keterampilan ini nanti akan menghubungkan atau membangun hubungan sosial yang baik antar sesama warga sekolah kayak gitu ya. Jadi PSE juga bisa digunakan sebagai peran di sini ya untuk memupuk rasa tanggung jawab siswa dan di sini juga guru memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan siswa menuju ke masa depan juga. Selanjutnya, di sini tuliskan hal-hal yang sudah Anda ketahui sebelum mengenai school well-being. Jadi menurut saya itu hal-hal yang sudah diketahui di sini terkait dengan sekolah, di mana peserta didik itu sebenarnya kan memiliki rasa bahagia. Kemudian ada suatu titik dia merasa puas, kemudian memiliki tingkat stres yang rendah kayak gitu. Nah, sehat secara fisik, mental, kualitas hidup yang baik, kesehatan secara fisik dan mental agar tujuannya adalah mampu menyelesaikan tantangan, mencapai kebahagiaan dan kepuasan dalam kehidupan. Itu poin singkat yang mungkin sudah saya ketahui terkait dengan school well-being. Nah, selanjutnya tuliskan beberapa hal yang Anda pelajari di topik ini dari video yang sudah kalian tonton di bagian sebelumnya. Jadi di eksplorasi konsep bagian poin kedua apa ya? Di nomor 2 itu ada satu buah video itu di bentar ini nanti saya tuliskan linknya ya. Ada pokoknya. Itu. Nah, berdasarkan video tersebut itu intinya adalah di sini setiap orang itu memiliki kesehatan mental masing-masing ya. Jadi mungkin cara menghadapi suatu tantangan ataupun mentalnya diri sendiri itu sebenarnya setiap orang beda-beda ya kan. Nah, sudah saatnya di sini uh, kita sebenarnya sebagai misal seorang guru kemudian antar siswa yang memang memiliki mental yang berbeda kayak gitu kan, itu harus memperluas yang namanya empati dan ininya saling membantu untuk bisa mengelola yang namanya diri dan mengelola emosi. Intinya kayak gitu di videonya. Kemudian apa hal-hal yang ingin Anda pelajari lebih lanjut di sini? Yang pertama adalah bagaimana implementasi pembelajaran menggunakan experimental learning untuk pembelajaran emosional agar tercipta school well-being. Kemudian yang kedua adalah bagaimana langkah yang efektif dalam mempelajari sehingga mampu menciptakan school well-being. Yang terakhir adalah bagaimana cara merancang program atau kegiatan yang dapat mendorong sekolah itu menjadi tempat yang menyenangkan, kemudian mampu mengelola data dan menganalisis dengan baik, serta memberikan umpan balik kepada siswa kayak gitu. Sudah, terima kasih. Sekian pemaparan dari lembar kerja School Wellbeing ya. Semoga bermanfaat. Ditunggu video berikutnya aja kayak gitu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.